Sebetulnya kalau kita lihat nggak pernah ada penjelasan lebih jelas ya. Kalau kata bapaknya kemarin dia punya asuransi apa nggak pernah termention, apakah itu kesehatan, apakah itu jiwa, dan dia bilang 10 juta rupiah itu apakah kalau di kesehatan karena ada namanya plafon kayak maksimum manfaat setahun 10 juta gitu. Atau kalau misalnya kalau di asuransi jiwa itu kayak uang pertanggungannya 10 juta gitu ya. Itu juga nggak pernah di state dengan clear gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai asuransi jiwa itu sendiri, ya asuransi jiwa itu seharusnya dimiliki oleh para pencari nafkah. Ya. Terlepas dari dia perempuan atau laki-laki, kalau memang dia merupakan orang yang memang punya tanggungan dan dia punya kewajiban untuk menafkahi si keluarganya dia atau orang-orang terdekatnya dia, ya dia mungkin butuh asuransi jiwa. Karena kenapa? Karena kalau tiba-tiba mohon maaf dia meninggal dunia atau dia cacat tetap total, ya otomatis keluarga itu kan akan jadi terdampak secara finansial. Nah, that's why dia butuh asuransi jiwa, karena dari asuransi jiwa itu akan cair uang pertanggungan yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi biaya hidup, bayar utang, balik nama aset-aset dan lain sebagainya. Jadi intinya beban finansial family ini nih bisa lebih berkurang gitu ketika si pencari nafkahnya sudah nggak lagi mampu menunaikan tanggung jawabnya. Kurang lebih seperti itu sih, Safira. Oke, Mas Akbar. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih lewat Instagram, di mana nanya ini kalau kasih asuransi jiwa ke anak tujuannya apa ya? Kepo aja ya orang ini. Kepo aja. Dan juga kalau ke orang tua kan nantinya ortu kenapa-napa, amit-amit anaknya bisa menerima manfaat begitu. Nah, masa anaknya kenapa-napa ortunya mau dapat manfaat? Ini kan the real anak adalah investasi dong ya. Nah, pertanyaan bagus nih Mas Akbar. Kira-kira bagaimana sih sebetulnya? Anaknya artis kali ya. Anaknya artis, bapaknya nggak ada kerjaan atau gimana gitu. Nah sebetulnya ya gini, kalau misalnya, mohon maaf, kalau kita punya anak gitu ya, terus anak itu meninggal dunia, mohon maaf sekali ya, paling beban yang dirasakan kan beban emosional, kesedihan, bukan beban finansial dong harusnya. Finansial udah terpenuhi. Finansial mungkin kan bapaknya yang cari kerja atau orang tuanya, ibunya juga di situ. Sebetulnya agak-agak kurang make sense gitu ya. Ya kalau misalnya ternyata keluarga itu bergantung karena anaknya itu selebriti atau kayak gimana kayak gitu ya, kan agak-agak lucu ya, seharusnya juga nggak seperti itu, eksploitasi anak namanya seperti. Jadi kurang tepat sebetulnya kalau kita memberikan asuransi jiwa ke anak gitu ya. Dan kalau ke orang tua bagaimana gitu, mungkin orang tuanya sudah umur sudah manula gitu ya, sementara anak kitanya juga sebagai kita masih dalam kondisi usia produktif, masih cari kerja, tuh juga agak-agak nggak masuk akal sebetulnya. Unless gitu orang tua itu memang punya banyak harta yang memang kasarannya butuh dibalik nama kayak properti gitu. Itu kan akan ada pembayaran BPHTB ketika dia balik nama ke ahli waris kan. Nah itu mungkin yang butuh asuransi jiwa di situ tujuannya. Baik, ini kalau misalkan kita lihat dari kondisi atau dari kita lihat dari Wayan Mirna Salihin. Jadi kan kalau kita lihat artinya kan belum clear nih sebenarnya. Ini $5 juta ini apakah ada, walaupun dibantah sama keluarganya hanya 10 juta atau seperti apa begitu. Dan kita juga nggak tahu nih akhirnya dialihkan kemana uang pertanggungan tersebut. Apakah ke suaminya atau ke orang tuanya. Nah tadi juga sudah dijelaskan oleh Shania ada golongan-golongan itu. Itu masuknya kemana ya kalau untuk kasus ini? Anggap saja deh ini kita anggapnya apa ya? Ada $5 juta. Ada kejadiannya ya. Tapi ini disclaimer on ya. Ini kita anggap ya. Ini case study ya. Ini case study ya. Kita anggap itu ada. 69 miliar. Gitu. Baiklah. Kita penasaran juga ini asuransi mana sih gitu kan. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara mengenai asuransi, ya, asuransi itu kan ada prinsip yang namanya insurable interest. Jadi prinsip di mana yang sifatnya seperti dampak finansial. Jika si A ini masih hidup, otomatis tidak akan terjadi dampak finansial cukup serius kepada si B gitu ya. Orang yang si A itu dikatakan sebagai tertanggung, si B itu mungkin penerima manfaat. Tapi ketika si A ini meninggal dunia maka si B itu akan terdampak gitu. Nah, sebetulnya ini kalau kita lihat ketika kita bikin asuransi jiwa, kita akan diminta untuk menulis beneficiary di situ atau penerima manfaat. Nah, itu orang yang kita tunjuk di situ. Nah, umumnya penerima manfaat itu memang harus punya hubungan insurable interest itu. Nah, hubungan insurable interest itu kalau di asuransi jiwa bisa terjadi karena satu, misalnya seseorang punya hubungan hutang piutang. Kayak misalnya Safira mungkin
KPR, lalu dari bank itu akan menyediakan asuransi jiwa untuk Safira. Ya, itu udah termasuk, udah include. Karena ketika Safira, mohon maaf, meninggal dunia, bank itu kan otomatis bakal terdampak kan, bakal ada gagal bayar di situ ya. Dan itu saya masukin nama orang tua saya sih, kan karena belum berkeluarga kan, misalkan begitu. Itu pasti nama orang keluarga. Tapi kalau misalkan saya udah menikah, misalkan, apakah saya wajib menaruh nama keluarga saya atau suami saya, atau emang boleh saya memilih, saya mau pilih orang tua, itu gimana? Oke, idealnya sih kalau kita lihat dari hukum waris, kita acuannya KUH Perdata deh yang paling gampang ya. Golongan 1 itu adalah pasangan sama anaknya dia, ya di situ ya. Anak ya. Golongan 1, dan ketika golongan 1 masih ada, otomatis golongan 2 akan gugur. Nah, golongan 2 kan orang tua sama keluarga sedarah ya di situ ya. Nah, idealnya kan seperti itu, tapi balik lagi, asuransi ini kan bukan waris sebetulnya. Asuransi adalah prinsipnya insurable interest. Jadi kalau dari awal kita tepatkan itu orang tua, maka yang bisa klaim ya itu orang tua. Nama yang ada di sana, karena dia adalah beneficiary. Yes, mungkin ahli waris, tapi ahli waris yang ditunjuk. Siapa yang kita tunjuk pada saat itu? Ya karena misalkan saya punya anak, ini saya kasih asuransi, ya saya dong yang ditunjuk gitu ya. Makanya itu bisa juga ya? Bisa juga ya. Itu tadi makanya kita ngasih asuransi ke anak, ngasih asuransi ke bayi. Karena Mirna kan belum ada pekerjaan, dia baru sekolah, baru kuliah dong. Bisa jadi, even kita membuat asuransi ya, orang dulu kan banyak atau cerita. kuliah di perusahaan keluarganya, atau bekerja di perusahaan sendiri gitu. Sebetulnya gini, otomatis ketika orang itu mungkin masih jomblo gitu ya, belum nikah gitu ya, ketika dia buat asuransi, ya yang paling dekat sama dia yang ada hubungan darah siapa ya? Orang tua sama ini, otomatis udah golongan 2-nya dia. Banyaknya seperti itu. Otomatis langsung masuk ke golongan 2? Biasanya akan ditawarkan seperti itu sama agennya. Walaupun kalau ada satu asuransi yang emang dia benar-benar saklek di masalah golongan ahli waris. Misalnya saya udah nikah nih, saya mau kasih ke orang tua saya, boleh apa enggak? Oh nggak boleh. Ada juga yang ibaratnya boleh, tapi ketika pencairan dia si golongan 1 tuh harus dapat 5%-nya. Ada yang seperti itu. Jadi beda-beda aturan main dari perusahaan asuransi itu. Jadi kurang lebih seperti itu.